Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Wa ya ayyuhal dhuyuful kiram was-sadatul kurama wa bil khusus fadilatul syekh al-'allamah syekhuna wa murabbi ruhina ad-da'i ila Allah fadilatul syekh al-'allamah wa Qiyai Haji Fasyadi bin Yahya Asnawi Zahir mata'anallahu bi dhuri hayatin wa nafa'ana bi 'ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Bapak Lurah, para ulama, para guru, para masyayikh yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, para sesepuh dan tokoh masyarakat yang selalu saya junjung tinggi fatwa beserta nasihat-nasihatnya, hadirin jamaah sekalian yang mulia. Biasanya kalau udah baca doa tinggal pulang doang ya. Woi, udah setengah 12 ini. Saya ngeget ini ngeget. Entek-entekan. Jadi ini bukan tausiah, ini bukan hikmah, tapi mudzakarah. Tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa birra. Kalau yang nyuruh ulama, yang nyuruh kiai, mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah sekalian yang mulia, bicara haul, bicara mati. Ini kan yang paling digedegin sama orang ini. Jangankan yang muda, yang tua ditanya mati, ogah. Lah coba tanya, "Kong, mau mati, Kong?" Kalau nggak dibagal pakai sendal. Bicara haul, bicara mati. Makanya syukur malam ini kita masih hidup. Amin nggak Pak? Ini ya. Tinggal nungguin doa kiai ya. Syukur kita masih bisa bernapas di tengah-tengah saudara kita yang tidak mampu bisa bernapas dengan sempurna. Amin ya rabbal. Jangan sampai hidung pesek, mata sipit, dada sesek kagak pilih. Ada orangnya ada. Mana yang mana? Ya Allah, syukur kita masih hidup. Maka malam ini kita diundang oleh guru kita Hadratus Syekh Dr. Andes Kiai Haji Fasyadi Hatta dalam rangka mengingat ini ujian buat kita, nasihat buat kita. Manaqib udah dibaca, khatam Quran udah dibaca. Jangan pakai nanya dalil dah, dalilnya banyak nggak habis-habis. Dari mulai riwayat Siti Khadijah, terus Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah, yang namanya haul, dalilnya nggak habis-habis. Karena Rasulullah SAW yazuru syuhada Uhud fi kulli haulin. Setiap tahun Nabi ngadain haul. Kemana tuh? Ke syuhada Uhud. Bentuknya apa? Ziarah. Ustaz, itu kan bentuknya ziarah. Berarti dalil ziarah dalam rangka haul ada. Sekarang pertanyaannya, kita kan kagak ziarah. Oi, udah pada ziarah belum? Udah pada ziarah belum? Makan mulu sih. Ya Allah. Itu dalil ziarah Ustaz, yazuru syuhada Uhudin. Nabi ziarah fi kulli haulin, tiap haul, tiap setahun sekali. Itu dalil ziarah. Kita haulkan kadang-kadang ada makanannya, ada berkatnya. Terus saya nggak tahu nih pulang mau berkatnya dia. Ini mana dalilnya? Ya Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadbahu syata yauma wafati Khadijah. Ketika Sayyidah Khadijah meninggal dunia, Rasul menyembelih kambing. Makanya kiasnya
Abu Yatim Yati Banten, haulnya motong kebo. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, haulnya motong kebo, motong kambing, apa aja dipotong. Karena Rasulullah juga melakukan itu. Tadi barusan kita baca Quran, baca tahlil. Emang ada dalilnya? Ziarah mungkin ada dalilnya. Sedekah mungkin ada dalilnya. Tadi kita baca tahlil, tasbih dan lain sebagainya. Gimana tuh dalilnya? Ada aja yang ini. Makanya dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab salat duha, di situ ada tuh. Ya, kullu tasbihatin shadaqah, kullu tahmidatin shadaqah, kullu takbiratin shadaqah, wa kullu syai'in minal birri shadaqah. Apapun yang namanya tasbih sedekah, tahmid sedekah, takbir sedekah. Ini barusan kita baca tahlil sedekah. Ada dalilnya. Apa aja ada dalilnya. Bukan hanya sekedar dalil, Rasul melakukan itu. Nah, haul sendiri ini potong-potong aja nih. Setengah satu aja. Haul ini mohon maaf ya, guru bukannya ngajarin, bukan ngingetin. Kalau saya lupa khilaf tolong diingetin. Haul artinya daya upaya. Dari kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya. Haul juga bisa artinya tahunan. Haul yang ke-1, haul yang kedua, sekarang haul yang ke-22. Berarti udah 22 tahun yang lalu Hadratus Syekh Al-Maghfurlah Kiai Haji Asnawi Tahir rahimahullahu rahmatal abrar meninggalkan kita. Saat itu saya masih di Mekah. Berangkat kurang lebih tahun 97. Orang tua saya sebelum berangkat ke rumah guru dulu katanya. Saya ingat dulu guru kita Hadratus Syekh Kiai Haji Asnawi Tahir malam Sabtu, Ustaz Haji Komarudin ya, malam Sabtu di Masjid Nurul Yakin. Bacanya Fathul Qarib. Terus sebelum beliau baca, saya disuruh baca dulu. Enggak setiap ngaji sih, cuman kebetulan saya datang disuruh baca. Nanti beliau tinggal jelasin tuh. Beliau tinggal jelasin. Sebelum berangkat ke Mekah, datang dulu ke rumah guru nih. Ya, orang tua saya tuh Muhammad Yusuf. Datang dulu ke rumah guru, mumpung belum jalan. Lagi di rumah guru, Kiai Haji Asnawi Tahir, repot bikin air. Repot nyediain makanan ala kadarnya. Apa kata orang tua saya? Guru, jangan repot-repot. Jawabannya dikit tapi tajam. Apa beliau jawab? Kalau mau ke sorga, kudu repot. Kalau mau ke sorga, kudu repot. Ini kan simpel nih. Simpel. Kalau mau deket sama orang alim, deket. Ya, kudu repot. Siapin waktunya. Siapin segala sesuatunya. Ini kita haul orang alim, orang soleh. Beda dengan haul biasa. Makanya waktunya juga harus repot. Ini jam 3 baru kelar. Sanggup jam 3 baru keluar? Sanggup sampai jam 3? Saya pulang duluan. Istri baru suci malam Jumat. Ya. Gak tahu ngapain. Tuh guru kita tuh dikit ngomongnya. Orang tua saya bilang tuh Hadratil Walid Muhammad Yusuf, guru jangan repot-repot, jangan pakai bikin air, jangan kayak makanan. Beliau sendiri yang bikin, beliau sendiri yang menyajikan makanan. Jawabannya satu, kalau mau ke sorga, kudu repot. Masya Allah. Guru dulu nyontoin, guru ngelayanin murid. Sekarang begitu juga. Guru ngelayanin murid. Gurumu udah duduk, sila murid belum pada datang. Masya Allah. Ya. Udah sila guru murid belum pada datang. Masya Allah. Saat itu ketika kami datang, beliau lagi baca Quran. Nanya lagi nih Walid orang tua, guru sempet aja baca Quran. Kalau cuman kitab yang dibaca, itu lengkap. Tapi belum sempurna kalau belum baca Quran. Makanya Hadratus Syekh Kiai Haji Muallim Syafi'i Hazami, ketika saya ngobrol dengan anak beliau di Mekah, Kiai Haji Fakhruddin Wibowo, pulang dari kediaman Habib Rizik, saat itu Habib Rizik masih di sana. Itu ngobrol-ngobrol beliau bilang, kata Walid nih,
Kata Abah, yang ngomong anaknya nih, Kiai Basruddin Wibowo, anak Malim Syafi'i Hadami. Beliau bilang, kata Abah, ciri-ciri wali, kalau sehari khatam baca Quran, wali itu dia. Sehari khatam baca Quran, wali dah. Kita kira-kira bisa nggak begini? Ini diem aja ngapain nih? Bisa nggak kita sehari khatam Quran? Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu an, sholat sunnah 1 rakaat khatam Quran. Kita ini diem aja, kalau ada Panji gue tenang-tenang ini Panji ini. Ya udah dah, nggak lama-lama Kiai ya, dikit aja dah. Haul daya upaya. Yang kedua, haul artinya dekat. Tadi haul daya upaya, yang kedua haul tahunan. Yang ketiga, haul artinya dekat, ay hawalal. Istami'u haulal madrasah, kumpul depan madrasah sekolah. Istami'u haulal masjid, kumpul depan masjid. Haul artinya sekitar. Kalau sekitar berarti jauh apa dekat? Sekitar jauh apa dekat? Nih, Abuya Hadratus Syekh Kiai Haji Asnani Thahir, zahirnya ada di alam barzakh, tapi dengan haul ini beliau ada di sekitar kita. Amin ya rabbal. Ada kata-kata yahala, yahulu, haulan. Artinya berubah. Kalau hawala, yuhawwilu, tahwilan. Artinya pindah. Ini demen gak nih dengerin yang begini nih? Hah? Hala, yahulu, haulan. Artinya berubah. Hawala, yuhawwilu, tahwilan. Artinya pindah. Haul tahunan. Haul ingat orang yang udah meninggal. Haul sekitar. Artinya orang yang udah meninggal dunia seolah-olah ada di sekitar kita. Orang yang ngadain haul berarti dia dekat dengan orang yang dia cinta. Orang yang ngadain haul dia nggak lupa dengan perjuangan orang yang dia cinta. Maka lewat haul ini mudah-mudahan kita bisa lebih dekat lagi. Yang jauh dari Allah jadi dekat kepada Allah. Dengan haul ini kita bisa rubah tuh perilaku kehidupan kita yang jauh dari Allah jadi dekat kepada Allah. Amin ngapa? Orang udah ngos-ngosan ini. Terakhir, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Sahib Ratib Al-Abbas, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas itu punya pembantu, punya murid namanya Syekh Ali Baras. Syekh Ali Baras tahunan sama Sahib Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas. Muridnya itu enggak ngaji, banyakan ngelayaninnya. Tukang pijit tuh. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas suka dipijitin tuh sama Syekh Ali Baras. Dipijitin. Kalau mau ngaji, hambal beliau yang gelar. Kalau ibarat sekarang mah speaker dia yang nyolok, hambal dia yang gelar. Ntar orang pada pulang dia yang beresin lagi. Guru mau ngajar, minumannya udah ada. Tasnya yang bawain. Sendalnya dia yang beresin. Ini kan repot kita. Lah guru ngaji, sendal sampai hilang. Lah turun dari khotib, sendal hilang. Tanya guru kita tuh, Kiai Haji Pasani. Saya turun dari khotib, sendal hilang. Bagus Kiai punya sendal di jok cadangan. Cuman karena kakek saya sama beliau panjangan beliau, ya kakek saya. Saya mau minta mentahnya, kagak dikasih. Ya Allah. Tuh, Masya Allah. Syekh Ali Baras ngaji sama Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas, Sahibul Ratibul Abbas. Banyakan jadi pelayannya. Sesuai dengan apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Apa kata beliau? Ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Saya adalah budak orang yang ngajarin saya walaupun cuma 1 huruf. Cuma ngajarin alif doang. Mau memposisikan dirinya sebagai budak terhadap guru. Maka lewat haul ini, ayo kita ingat lagi perjuangan guru. Pinter gampang. Mau bisa bahasa Arab tinggal ke Mekah, ke Madinah, ke Al-Azhar, Kairah. Ya, Syekh Mas'ud Bustari. Sakin fil hadis Haikam Sotis'in. Tadi penceramah pertama Kiai Haji Fawaz itu tahunan, puluhan tahun Kiai di Mekah. Jadi waktu saya tinggal di sana sempat juga tuh, cuman kalau beliau ngajinya langsung sama Abu ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, saya mah di emperan.
Jadi nggak langsung sama Abuya di emperan dengerin suaranya doang. Namanya juga anak yatim. Denger di emperan, dah tuh dengerin dah. Pas giliran mau pulang ketemu sama Abuya, apa kata Abuya Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki? Belum saya pulang. Abuya nanya, "Istidghaya waladi." Anakku, mau apaan? Saya bilang, Abuya, saya pengen berkah aja dah. Saya pengen bisa kemari lagi bersama dengan orang-orang yang saya cintai. Alhamdulillah, sebulan 2 kali bisa ke sono, ketemu sama guru kita Kiai Haji Basari, ketemu guru kita Ustaz Haji Syawaludin dan guru-guru kita di sini. Tuh hebatnya orang alim. Jadi kalau mau pinter gampang, yang susah itu manfaat sama berkah. Apa syarat manfaat dan berkah? Posisikan dirimu sebagai budak di hadapan guru. Lagi mijit ini Syekh Ali Baras, tiba-tiba Nabi Khidir datang. Kata si guru nih, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas, Ali, itu di luar ada Khidir. Itu murid-murid pada lari cium tangan sama Nabi Khidir. Syekh Ali Baras diam aja. Apa kata Syekh Ali Baras? Mohon maaf, engkau adalah guruku. Aku lebih cinta kepada guruku dan aku lebih memuliakan engkau. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas nanya lagi. Lah kan jarang-jarang Nabi Khidir datang kemari. Mumpung datang kemari, samperin dah. Apa kata Syekh Ali Baras? Enggak. Ntar juga Nabi Khidir kemari. Oh, Nabi Khidir kemari, kan otomatis ketemu sama saya. Tuh. Emang pinter banget. Ya Allah. Saking khidmahnya sama guru, apa kata Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas? Ya, beliau punya murid namanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, menjadi sahib Ratibul Haddad. Apa kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas? Siapapun pengen sampai kepadaku, pengen wusul, pengen sir rahasia, pengen futuh, mendapatkan terbuka segala kebaikan dan keberkahan, dia harus juga tawasul kepada Syekh Ali Baras. Kalau dia nggak tawasul ke Syekh Ali Baras, nggak bakal sampai kepadaku. Begitu kemuliaan tentang adab. Maka kita diajarkan di sini bahwa jangan kau letakkan betapa hebat dirimu di depan guru, tapi seberapa besar gurumu di hatimu. Seberapa besar kecintaan kita kepada guru kita di dalam hati kita. Enggak perlu kita di depan guru terus seolah-olah kita pengen dicintai. Enggak. Karena futuh, usul, dan sir itu syaratnya adalah seberapa besar cintamu kepada gurumu, seberapa besar gurumu ada di dalam hatimu, maka sebesar itu futuh, usul, sir, dan berkah manfaat ilmu Allah berikan kepadamu. Maka lewat majelis malam ini, mudah-mudahan cinta kita kepada Hadratus Syekh Abuya Kiai Haji Asnawi Tahir wa usulih wa furu'ih, ya Allah, beliau biasa-biasa aja, tawaduknya luar biasa. Ketika nyak saya meninggal, Nyai Gomas, ya, Nyai Gomas tuh nyai saya meninggal, beliau datang. Apa kata orang tua saya? Guru, aturan kalau datang bilangin, ntar diparanin. Apa aja beliau jawab? Saya dengar, saya datang. Itu kedekatan hati. Kedekatan hati, makanya di akhir-akhir sempat cerita juga ya sama guru kita Kiai Haji Basari, cerita tentang hubungan ya Allah. Ternyata hati nggak bisa dibohongin. Hikmahnya banyak, ngomongnya sedikit, tapi ilmunya luas. Kalau mau ke surga, kudu repot ngaji. Ngaji juga kudu repot. Repot ngapain? Berkhidmah. Man khadama khudimah. Siapa orang yang berkhidmah kepada gurunya, dia akan dilayani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekedar pinter, iblis lebih pinter. Tapi bicara adab, iblis nggak punya adab. Iblis asalnya di surga, lantaran nggak punya adab, dikeluarin dari surga. Kita, woi, iblis tadinya di surga tuh, karena kagak punya adab, Allah keluarin tuh dari surga. Kita pengen masuk surga,
benerin dulu adab. Insya malam ini bagian dari adab kita. Seberapa besar guru kita ada di dalam hati. Terakhir jamaah sekalian, tadi guru kita tuh Syekh Yahya Isnawi Tahir lagi baca Quran. Beliau bilang, lengkap baca kitab setiap hari, tapi nggak sempurna kalau kagak baca Quran. Maka mulai malam ini nih hikmah haul, khususnya usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, khusus buat diri saya. Ayo sehari usahakan baca 1 juz Al-Quran. Kalau sehari nggak sanggup baca 1 juz, baca 1 surat. Kalau sehari 1 surat nggak sempat, repot, sibuk, ribet, baca 1 baris ayat. Kalau 1 baris kagak sempat baca Quran, cukup baca bismillah. Kalau baca bismillah kagak sempat, pegang aja tuh Quran, pegang. Woi, pegang. Ngar pacu tendang-tendangin. Nggak sempat baca 1 juz, nggak sempat baca 1 surat, nggak sempat baca 1 baris, nggak sempat baca bismillah, pegang aja, dipegang. Kalau masih repot juga nggak sempat megang Quran, liatin aja tuh Quran, liatin. Woi, liatin tuh Quran. Ya Allah. Kalau sehari nggak bisa baca 1 juz Al-Quran lantaran repot. Sehari nggak sempat baca Quran walaupun 1 surat. Sehari repot nggak sempat baca Quran walaupun 1 baris, walaupun cuma bismillah. Bahkan nggak sempat megang Quran, nggak sempat nyentuh Quran, apalagi nggak sempat ngelihat Quran. Tanya sama diri kita, dosa apa yang menyebabkan Quran aja dibaca ogah, Quran aja disentuh ogah, sampai Quran diliatin aja ogah. Tanya, dosa apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngos-ngosan ya, maafin ya. Oh iya lupa.